Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aldi Aditya dengan NIM 21F10018. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil tugas akhir saya yang berjudul Desain Implementasi Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan menggabungkan sistem SCADA, PLC, dan IoT. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai outline-nya sendiri. Itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga ada hasil penelitian, yang terakhir lalu kesimpulan. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, renewable energy. Kenapa ini bisa disebut renewable energy? Kenapa? Karena di sini berkecimpung dengan hal yang namanya PLTS atau mungkin pembangkit listrik tenaga surya. Nah, di sini untuk sistem sendiri di sini itu sebuah sistem untuk mengontrol menggunakan PLC dan juga SCADA lalu IoT. Nah, yang kedua ini yaitu PLC sebagai proteksi, lalu SCADA untuk sistem, lalu IoT untuk efisiensi dan juga ekonomi untuk penghasilan sendiri yang dapat menggunakan alat ini sendiri yang bisa menghasilkan listrik untuk rumah tangga dan perkantoran. Nah, untuk metodologi penelitiannya, di sini kita memiliki yang pertama 2 input atau bisa sebut 4 input ya. Yang pertama sendiri itu ada PLTS yaitu yang off grid dan juga PLTS on grid yang langsung masuk ke power supply. Nah, lalu yang kedua di utility yaitu PLN. Yang ketiga ada baterai dan tiga ini adalah sistem off gridnya. Nah, lalu yang terakhir ada PLTS juga termasuk dari on grid. Nah, untuk proses kedua yang tadi kita memiliki 3 input tadi yang dari PLTS, PLN dan juga baterai, di sini masuk lalu terbaca oleh sensor, lalu masuk ke hybrid. Kenapa sini ada sensor? Nanti untuk dibaca ke HMI-nya nanti, yang juga bisa terdapat bisa mengontrol menggunakan IoT. Nah, lalu proses kedua sendiri yaitu mulai dari hybrid sendiri nanti masuk ke power supply, dari power supply juga masuk ke PLC. Nah, ada PLC nanti dilarikan ke relay dan juga kontaktor. Nah, setelah kontaktor dia akan dibaca statusnya menggunakan TP-Link lari ke IoT-nya yaitu HMI yang bisa dikontrol melalui dari layar HMI sendiri dan juga IoT mulai dari laptop dan juga dari smartphone kalian masing-masing. Nah, untuk input yang kedua yaitu on grid itu juga sama melalui proses juga terkena dari sensor DC lalu dilarikan ke inverter on gridnya langsung dan langsung ke kontaktor, langsung masuk ke kontaktor. Nah, dari sini nanti dari inputnya juga saat dilari dari HMI nanti dari sini langsung masuk ke FFD. Dari FFD nanti langsung masuk ke beban yaitu motor 3 pasang pada saat kemarin. Nah, ini hasil dari analisis yaitu mulai dari start stopnya sendiri. Ada yang bisa melalui IoT itu sendiri atau HMI secara manual bisa diketik atau dipencet melalui HMI, juga bisa dikontrol melalui IoT atau laptop. Nah, untuk startup sendiri ada melalui MCB. Dari sini dari inputnya tadi mulai dari PV, PLN dan juga baterai tadi masuk ke power supply. Dari power supply nantinya tuh dilarikan masuk ke PLC. Nah, dari PLC setelah dari PLC masuk sudah ke kontrol, sudah termasuk ke codingnya nanti di sini juga atau mungkin program ini yang telah saya terapkan di sini yang ada di PLC. Lalu dia akan connect ke relay. Dari relay nanti dilarikan ke kontaktor. Dari kontaktor sendiri, habis dari kontaktor ada masuk ke beban atau ke FFD dulu sebelum masuk ke beban. Nah, nanti untuk arus yang dibaca melalui HMI nanti, yang di sini status yang tersedia nanti, itu semua terkonek dari dibaca oleh setiap sensor yang terterap di sini. Yang pertama ada sensor dari PLN atau utility, yaitu PV off grid, dari baterai, dari PV on grid, dari AC on grid meternya, dan juga beban meternya. Jadi ada sensor tersendiri. Ada yang 2 beban DC, DC sendiri itu yang 3 DC ini nanti dibaca melalui SUN ini. Di sana di sini. Nah, lalu nanti di sini untuk MCB untuk proteksi setiap kelistrikan yang terkait. Nah, sini melalui ke hybrid sebelum masuk ke hybrid. Nah, lalu ini kami memiliki 3 mode yang terdapat di AMI nantinya. Yang pertama itu Unity to PLC atau utility yaitu dari PLN, dari PLN masuk ke inverter hybrid, dari hybrid nanti masuk ke power supply. Dan juga nanti kalau yang dari on grid disupport oleh on grid juga masuk ke kontaktor. Nah, dari
off-grid tadi masuk ke power supply. Power supply masuk ke PLC seperti proses yang tadinya, masuk ke relay dan kontaktor, lalu masuk ke beban. Dari beban sendiri bisa dikontrol melalui IoT atau Android serta iOS juga bisa, dan juga masuk ke AMI secara manual atau juga ke PC juga bisa. Nah, ini beban. Nah, di sini contoh yang tertera di IoT yang ada tertera di Android atau iOS masing-masing atau smartphone kalian masing-masing. Ini bisa diterapkan seperti ini layar koneksinya. Ini juga terdapat di HMI dengan gambar yang sama seperti ini. Nah, itu bisa dikonek dari IoT dengan connect disconnect-nya dari sini, atau menampilkan status dari 3 mode yaitu utility, nanti ada baterai, dan juga nanti ada PV langsung. Itu bisa terlihat di gambar sini. Nah, di sini ada set di sini sendiri, itu bisa ngeset KWH seperti kita sistemnya pulsa. Pulsa sendiri seperti apa? Layaknya seperti kita misalnya memberikan pulsa kepada seseorang. Katakanlah kita memberi 10 kWh atau 10.000 watt ya. Nanti pada saat wattnya nanti di sini mencapai 10.000 watt nanti statusnya di sini dia akan auto disconnect karena tidak bisa melebihi dari pulsa yang telah diberikan untuk sembari. Nah, bisa juga kembali ke reset. Nah, ini untuk mode ke baterai. Tadi kan seperti tadi mode kedua sendiri ini tidak terdapat utility atau tidak ada koneksi ke PLN secara langsung atau manual ke baterai yang telah dicas oleh PV. Jadi sebelum baterai mendischarge dirinya untuk ngecharge sendiri, dia dicas yang pertama-tama itu dicas dulu oleh baterai. Baterainya dicas oleh PV yang off grid. Setelah dicas, dia tidak terkoneksi oleh PV dan pada saat PV mendung atau mungkin listrik tidak terkoneksi, dia akan mengganti baterai. Dari baterai langsung lari ke inverter hybrid, dari hybrid langsung ke melalui proses sebelumnya yang kayak seperti yang tadi dilaksanakan, yaitu dari power supply, PLC dan sebagainya hingga ke beban, dan dia juga bantu disupport oleh on grid seperti itu. Itu mode baterai, dan sini statusnya dari HMI-nya sendiri. Nah, dari tadinya ada utility, koneksi dari utility sekarang berganti ke baterai. Dan posisi connect ini berjalan karena posisi utility tidak ada. Langsung diganti baterai dan juga PV tidak terkoneksi. Karena mencoba mode di mana kalau dia mendung. Nah, ini masuk ke sini, status ke beban, ini inverter juga terpasang, beban di sini terpasang, nanti sini. Untuk di sini juga terdapat data loggernya. Nanti kita saksikan setelah ini nanti. Nah, ini untuk mode PV-nya saja. Pada saat baterai dengan kapasitas minimum akan langsung ganti ke PV. Dengan proses yang sama seperti tadi, hingga masuk ke AMMI dan ditampilkan statusnya ke sini, yaitu PV. Nih, PV masuk ke hybrid, langsung menampilkan status dan juga data loggernya yang tersedia. Di sini terhadap pemakaian. Di sini saya telah coba membatasi sampai 4 kWh atau 4000 watt ya. Di sini berarti pakai 300. Nah, di sini hasil data loggernya bila kita klik data loggernya di sini, lognya yang tadi diklik, nanti HMI dan juga IoT yang terkait dan juga PC nantinya akan menampilkan status seperti ini secara berkala, min, set dev, segala macamnya di sini telah terdapat mulai dari baterai, PV, beban, KWH dan sebagainya. Nah, dari kesimpulan saya tadi, kenapa alat ini juga saya berani pasarkan dan juga diterapkan di Kodam, kemarin itu saya bermitra dengan Kodam. Saya juga terapkan di kantor sana untuk menerapkan daya menggunakan 1 hari dulu. Waktu itu pernah menghasilkan sampai sekitar hampir 4000 watt. Itu dikala posisi yang optimal, mulai dari jam 9 pagi hingga jam 12 siang. Kenapa kalau pagi tidak bisa? Bukan tidak bisa, tapi cahayanya minimum. Mulai dari 0 atau mungkin jam 6 pagi sampai jam 8 itu cahaya masih berproses dan matangnya itu jam 9. Dari jam 9 baru bisa beroperasi optimal sampai jam 2. Jam 3 udah mulai meredup sampai jam 4 dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan untuk PLTS sendiri itu optimalisasi kerjanya sendiri itu dapat menghasilkan yang optimal sebesar 4 sampai 5 jam saja penghasilan. Seperti itu. Jadi kesimpulan saya itu sama saya. Sekian, terima kasih.